Halo, Assalamualaikum siswa-siswi Ibu kelas 11 MIPA maupun IPS di SMA 6 Kota Serang. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan ujian keterampilan atau ujian praktek dari mata pelajaran seni budaya. Untuk kalian yang belum tahu bahwa untuk semester ini ada ujian praktek, tentu akan ada ujian praktek karena di rapot ada bagian dari nilai keterampilan dan itu harus diambil dari ujian praktek. Karena keadaannya masih pandemi, jadi Ibu tidak melakukan ujian praktek langsung di sekolah, tetapi Ibu melakukan ujian praktek secara online. Kalian langsung membuatnya sendiri di rumah dan Ibu akan nilai secara online melalui Instagram. Nanti Ibu akan memberikan tutorial bagaimana kalian menggambar gambar tersebut, objek tersebut, bagaimana caranya. Ibu akan memberikan step by step, walaupun mungkin tidak sejelas jika Ibu ada di depan kelas, tapi insya Allah akan memberikan kemudahan untuk kalian. Dan sebelum tutorialnya, Ibu akan memberikan arahan untuk alat, bahan, dan juga bagaimana peraturannya di ujian praktek kali ini. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kenapa Ibu mengambil keputusan untuk ujian prakteknya menggambar? Karena seperti kalian tahu, kelas 11 dan kelas 12 pun yang Ibu ajar, ketika bulan Maret Ibu sudah memberikan voting cabang seni apa yang kalian sukai, dan hasil dari voting itu adalah yang pertama kalian suka menggambar, yang kedua kalian suka melukis juga. Banyak antara menggambar dan melukis itu votingnya tipis. Lalu yang ketiga kalian suka menyanyi dan juga menari, dan cuma 1 atau 2 orang yang tidak suka seni gitu ya. Jadi Ibu putuskan untuk kelas 11 juga ujian prakteknya menggambar, dan kelas 12 juga sama menggambar, dan lebih mudah jika kalian menggambar. Jadi kalau menggambar bisa dilakukan sendiri di rumah, lalu tinggal dikumpulkan seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materi ujian prakteknya. Ibu mengambil ujian praktek menggambar yang pasti adalah bagian dari seni rupa. Ibu akan mengambil materi yaitu adalah 2 points perspektif. Seperti yang kalian tahu, yang kelas 11 sekarang itu kan kelas 11 yang dulunya kelas 10 diajar oleh Ibu. Kalian waktu kelas 10 jika diingat lagi, kalian pernah Ibu ajarkan tentang 1 point perspektif. Ya, dibuka lagi kelas 10-nya bukunya. Ibu pernah memberikan materi tentang 1 point perspektif, yaitu menggambar kalau bahasa Indonesianya perspektif 1 titik hilang. Jadi diberikan 1 titik, lalu kalian menggambar perspektif melalui 1 titik tersebut. Nah, sekarang kelas 11 Ibu akan memberikan materi ujian yaitu adalah 2 point perspektif. Memang kita tidak pernah latihan dengan keterbatasan ini, kita tidak pernah latihan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi tenang saja, Ibu akan memberikan tutorialnya yang akan memudahkan kalian. Seperti kelas 12 pun Ibu belum pernah memberikan latihan untuk materi still life ujian mereka, tapi insya Allah Ibu memberikan tutorialnya, jadi kalian bisa mengikuti. Tinggal seberapa rajin dan rapihnya kalian berlatih. Oke, jadi materi ujian kali ini adalah 2 point perspektif. Ya, langsung kita ke alat dan bahan. Nah, yang pertama kalian sediakan kertas HVS ya, A4, atau juga boleh kalian pakai buku gambar yang kecil yang ukurannya sama seperti A4. Lalu alat yang kedua adalah pensil, tentunya boleh 2B, boleh HB, terserah kalian. Oke. Lalu alat yang kedua adalah penggaris. Penggarisnya lebih enak itu penggaris pakai yang 30 cm atau 20 cm boleh. Dan alat selanjutnya adalah penghapus jika diperlukan. Kalau kalian tidak merasa tidak akan menghapus, boleh tidak dipakai. Lalu alat selanjutnya adalah spidol. Spidolnya spidol pen yang seperti ini contohnya ya. Ibu kasih lihat contohnya spidol pen yang snowman bisa ya. Hanya Ibu perbolehkan 2 warna, biru ataupun merah. Boleh biru ataupun merah, terserah. Oke. Nah, hanya itu saja alat dan bahannya ya. Kalian harus pakai penggaris karena itu penting. Kalau nggak ada penggaris ini tidak bisa dilakukan. Jadi silakan beli ke toko fotokopi terdekat buat beli alat dan bahannya. Murah meriah. Oke. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan tutorial. Nah, setelah alat dan bahan, Ibu akan menyampaikan peraturan dari ujian praktek kali ini ya. Yang pertama adalah kalian tidak boleh menjiplak atau tidak boleh menyontek ataupun mengklaim
atau mengakui hasil karya orang lain adalah hasil karya kalian. Jadi nanti di dalam gambar yang ibu nilai adalah nama dan kelas yang ada di kertas itu. Ya, ingat, jadi nama dan kelas kalian itu ditulis di kertas gambar yang kalian telah gambar ya. Jadi nanti ibu menilai di situ nama dan kelasnya. Kalau tidak ada nama dan kelas yang tertulis di dalam kertas gambarnya, ibu anggap tidak sah. Jadi nilainya di bawah KKM, percuma melakukan ujian praktek ya. Ingat, dia harus benar-benar tulisan di kertas yang ditulis oleh pensil, oke? Terus nanti kalian foto dan di-upload di Instagram kelas. Jadi ibu akan meminta ketua kelasnya untuk memberitahu ibu apa nama Instagram kelas kalian. Jadi ibu menilai di Instagram kelas, oke? Jadi secara real, ibu mengumpulkannya nggak usah di WhatsApp ataupun di email, jadi mengumpulkannya di Instagram. Nah, lalu jangka waktunya itu adalah 1 minggu dari video ini diupload, oke? Jadi nanti hari Selasa depan, hari Rabunya mungkin ibu akan menilai. Jadi batas akhir pengumpulan tugas itu hari Selasa minggu depannya lagi. Nah, oke, sudah cukup jelas ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kriteria penilaian. Ya, jadi nanti di gambar 2-point perspektif ini yang pertama dinilai adalah kerapihannya. Tentu karena ini kan menggambarnya menggunakan garis. Jadi lebih tidak condong ke estetikanya. Jadi yang dinilai pertama adalah kerapihannya. Jadi tolong nanti ketika menggambar jangan terlalu tebal menggaris garis bayangannya. Nah ya, nanti kan ada kotak-kotak yang ditebelin pakai spidol, garis bayangannya itu tidak dihapus. Jadi gambar setipis mungkin supaya tidak terlihat terlalu berantakan ketika dihapus. Ini nggak rumek gitu kelihatannya ya. Nah itu yang pertama adalah kerapihannya. Yang kedua adalah orisinalitasnya. Betul apa tidak dibuat oleh pribadi masing-masing ya, individual siswa-siswi SMA 6. Seperti itu aja sih. Kalau misalkan sudah mengikuti cara menggambarnya, tutorialnya, insya Allah kalian akan lebih mudah menggambarnya. Udah, ibu rasa itu aja sih, kerapihan yang dinilai, orisinalitas, dan tepat enggaknya penggunaan bahan. Jadi jangan sampai ngegambarnya pakai pulpen, terus spidolnya spidol yang besar, cukup spidol pen aja. Jadi supaya nanti juga rapih menggambar kotak, ngegaris tebal kotaknya gitu aja sih. Oke, terima kasih. Semoga lancar ujian prakteknya. Karena ini ujian yang diperuntukkan untuk memenuhi nilai raport kalian, nilai keterampilan. Semoga lancar, tetap semangat. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti inilah gambar yang akan kalian tirukan pada tutorial kali ini. Ini contohnya 2-point perspektif ya. Jangan lupa siapkan alat dan bahannya, oke? Nah, ini asumsikan adalah kertas HVS atau kertas gambar kalian. Terus sebelum menggambar jangan lupa di garis pinggirnya kurang lebih 3 cm aja maksimal. Sekarang garis pinggir ya, pakai penggaris kalian kayak gini, atas bawahnya juga. Nah, lalu step pertama kalian buat garis di tengah-tengah ya, sudah titik pertama dan titik kedua. Terus tarik garis ke atas membentuk segitiga kurang lebih seperti ini ya. Nah, lalu dari segitiga ini ditarik garis tengah lagi, lalu ditarik garis lagi dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan secara horizontal. Lalu buat lagi yang sama di titik kanan atas. Nah, seperti ini, garis lagi vertikal. Nah, bikin lagi di sebelahnya sampai jadi 3. Bikin lagi segitiga, tarik lagi garis ke bawah. Nah, kayak gini, bikin lagi garis ke tengahnya, tarik ke titik kedua. Nah, yang kotaknya sekarang ditebelin pakai spidol. Ibu pakai spidol warna merah.
Yang biru boleh, tapi jangan warna yang lain karena nanti gak ketutup garisnya. Nah, kotak-kotaknya yang sudah membentuk kotak tebelin. Jadi ada 3 kotak, bangun ruang ya, kanan, kiri, dan tengah. Nah, tebelin. Pakai penggaris lagi supaya rapi. Nah, awas jangan salah garis. Ketika ini ada garis-garis yang di bawahnya itu kan banyak banget. Nah, jangan ngambil garis yang lain dari garis segitiga yang udah kalian bikin. Segitiga yang memanjang, yang ditarik dari titik 1 ke titik 2. Pokoknya ikutin aja cara tadi ibu gambar. Kalau kalian ribet dengerin tutorial dari ibu, mendingan lihat aja langsung gambarnya. Dan video ini bisa lagi diperlambat speednya ya videonya supaya lebih jelas. Nah, kayak gini. Jangan dihapus ya. Selamat mencoba.